Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDB 10 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang komplikasi dari chronic kidney disease, yaitu bone and mineral disorder. Perkenalkan, saya Vanilista dengan 3 digit yang terakhir 084. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang introduction terlebih dahulu. Ginjal merupakan salah satu organ yang paling penting di tubuh kita. Ginjal memiliki peran dalam filtrasi dan ekskresi racun dan sisa metabolisme dari tubuh kita. Selain itu, ia juga memiliki peran dalam mengatur tekanan darah, menjaga osmolaritas darah, aktivasi vitamin D, produksi eritropoietin, dan juga mengontrol keseimbangan asam dan basa. Salah satu penyakit ginjal, yaitu chronic kidney disease, telah menjadi masalah bagi seluruh dunia. Prevalensinya sendiri mencapai 697,5 juta secara global. Nah, chronic kidney disease ini merupakan penyakit yang progresif dan irreversible, sehingga memungkinkan banyak komplikasi terjadi. Salah satunya adalah bone and mineral disorder yang akan kami bahas lebih lanjut di sini. Perkenalkan, saya Akbar Franda Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 092. Sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi dari chronic kidney disease, mineral and bone disorder. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang chronic kidney disease terlebih dahulu. Chronic kidney disease atau yang dulu disebut dengan chronic renal failure merupakan suatu istilah yang meliputi semua derajat penurunan fungsi ginjal, dari kerusakan yang ringan hingga kondisi gagal ginjal. CKD merupakan salah satu masalah kesehatan terpenting di dunia yang diderita oleh 5 hingga 10% populasi dunia. Dan mayoritas pasiennya memiliki risiko menderita gangguan pada sistem muskuloskeletal yang pada awalnya disebut renal osteodystrophy atau ROD dengan gejala nyeri tulang, ruptur otot tendon, pruritus, dan patah tulang. Istilah ROD ini selanjutnya diganti dengan istilah chronic kidney disease, mineral and bone disorder pada tahun 2005 oleh Canigo untuk merujuk kepada konstelasi manifestasi klinis CKD pada metabolisme tulang yang meliputi abnormalitas metabolisme pada mineral tulang, yaitu kalsium, fosfor, hormon paratiroid, dan vitamin D. Kemudian adanya abnormalitas pertumbuhan, kekuatan, dan mineralisasi tulang, hingga klasifikasi pembuluh darah atau jaringan lunak di sekitarnya. Baik, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Gabriela Rosa Teofani dengan 3 digit NIM terakhir 039. Penyakit ginjal kronik merupakan suatu proses penyakit dengan beragam etiologi yang dapat menyebabkan penurunan progresif khususnya pada ginjal sehingga berdampak pada kegagalan fungsi dari ginjal secara irreversibel. Penurunan fungsi ginjal sebagai pertahanan keseimbangan fisiologis tubuh dapat menyebabkan gangguan fisiologis dan juga gangguan metabolisme pada mineral dan tulang yang dimanifestasikan oleh satu atau lebih tanda dan gejala seperti abnormalitas kadar kalsium, fosfor, PTH atau mineralisasi, dan lain-lain. Kemudian, kondisi hipokalsemi dapat memicu dan menstimulasi kelenjar paratiroid sehingga menjadi unresponsif dan akan terus-menerus menghasilkan hormon paratiroid yang dapat menimbulkan komplikasi lanjut. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Aryo Nurvidita dengan 3 digit NIM terakhir 118. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai epidemiologi dari bone and mineral disorder in chronic kidney disease. Di mana life expectancy dari pasien CKD setiap tahun semakin meningkat karena peningkatan ilmu, namun ada terjadi peningkatan pada kondisi bone and mineral disorder. Di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu usia, jenis kelamin, etnisitas, onset dialisis, dan stadium dari chronic kidney disease. Yang pertama, stadium dapat dilihat bahwa chronic kidney disease memiliki 5 stadium, yaitu 1, 2, 3A, 3B, dan 4. Di mana dibandingkan 1.000 orang, 1.000 pasien chronic kidney disease per tahun, stadium 1 ada terjadi 15 insiden, stadium 2 20,5 insiden, 3A 24,2 insiden, 3B 31,2 insiden, serta stadium 4 pada angka 46,3 insiden per tahunnya. Hal ini lebih sering terjadi pada perempuan daripada laki-laki dengan perbandingan 2:1. Lalu, etnisitas juga berpengaruh pada kondisi ini, di mana 3 kali lipat lebih sering terjadi pada laki-laki kulit putih atau Kaukasia dibandingkan dengan Afrika Amerika. Hal ini juga bisa dihubungkan dengan onset dialisis yang lama, di mana pasien yang melewati dialisis lebih dari 1 tahun mengalami kemungkinan 4 kali lipat
untuk lebih tinggi daripada pasien chronic kidney disease biasa. Baik. Dalam studi epidemiologis, data yang bisa dilihat ada pada negara Korea Selatan, di mana ada 352.624 pasien chronic kidney disease sebagai subjeknya. Ditemukan bahwa kemungkinan pada kondisi bone and mineral disorder meningkat 1,73 kali lipat jika estimated GFR-nya dan albumin urinnya meningkat. Dapat dilihat lagi untuk studinya di negara Perancis, di mana hal ini terjadi 12% untuk laki-laki serta 8% untuk perempuan. Mungkin sekian untuk presentasinya. Terima kasih dong. Perkenalkan, saya Maria Angelina Ivana Surya dengan 3 digit NIM terakhir 137. Jadi saya akan menjelaskan patofisiologi dari bone and mineral disorder in chronic kidney disease. Jadi physiological bone remodeling ini adalah proses bone growth and resorption yang terjadi secara terus-menerus atau jadi proses removing old bone dan akan menggantinya dengan new bone. Selanjutnya, sintesis mineral sistemik dan kepadatan tulang ini akan mulai berubah dengan timbulnya chronic kidney disease. Dan akan semisal chronic kidney disease ini akan semakin parah, yang ditandai dengan laju penurunan GFR atau glomerular filtration rate, akan memperburuk sintesis mineral yang akan mengganggu mikrostruktur tulang, dan hal ini dikenal sebagai bone and mineral disorder in chronic kidney disease. Patofisiologinya adalah dengan menurunnya GFR akan terjadi penurunan serum kalsium dan serum fosfat yang akan meningkatkan kompensasi proses, yaitu FGF23 atau fibroblast growth factor 23 akan meningkat. Hal ini akan mengganggu fosfat homeostasis dan akan meningkatkan fosfat excretion melalui urin. Dan juga akan terjadi penurunan calcitriol sintesis. Kompensasi lain yang terjadi adalah pada parathyroid glands yang akan mengeluarkan parathyroid hormone. Hal ini akan mengganggu reabsorption dari PI pada tubular sehingga menyebabkan menurunnya serum PI level dan meningkatnya ekskresi PI di urin. Selanjutnya, penurunan calcitriol sintesis akan mencegah penurunan PI pada intestinal dan sehingga akan menyebabkan serum PI ini menjadi menurun. Kemudian penurunan calcitriol ini juga akan menyebabkan parathyroid hormone bekerja berlebihan sehingga akan menyebabkan secondary hyperparathyroidism. Selanjutnya, jika terjadi kidney disease yang progresif, GFR akan terus menurun dan kompensasi proses ini akan prolaps, sehingga menyebabkan hiperfosfatemia, hiperparathyroidism, dan naiknya serum FGF23. Karena secondary hyperparathyroidism dan oromectoxin akan mempercepat perombakan tulang dengan induksi osteoclastogenesis dan akan meningkatkan pelepasan kalsium dan fosfat dari tulang sehingga terjadi bone and mineral disorder. Terima kasih. Perkenalkan, saya Georgina dengan 3 digit NIM terakhir 149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis, terutama pada bagian anamnesis dari chronic kidney disease, bone and mineral disorder. Jadi pertama-tama di sini pada saat melakukan anamnesis, tenaga kesehatan akan menanyakan tentang riwayat dari pengobatan dan juga riwayat dari keluarga pasien. Seperti pertama kali kapan pasien terkena CKD, kemudian apabila keluarga memiliki riwayat bone and mineral disorder dan juga pernah terkena CKD. Kemudian kita akan melihat dari riwayat pasien, apakah pernah menjalani dialisis sebelumnya, apakah pernah mengalami nefrolitasis, albuminuria, dan juga hematuria. Kemudian setelah itu bisa kita lihat dari gejala klinisnya, apakah pasien memiliki nokturia, frekuensi, poliuri, urgensi, dan riwayat urin berbusa, yang berarti pasien telah mengalami proteinuria yang berat sebelumnya. Kemudian bisa kita lihat bahwa peningkatan risiko kardiovaskular juga terjadi pada chronic kidney disease ini, di mana keduanya ini memiliki kaitan yang sangat erat. Bisa kita lihat pada diabetes mellitus tipe 2 yang bisa meningkatkan risiko dari chronic kidney disease, di mana kardiovaskular tipe yang aterosklerosis sendiri bisa naik 87% apabila pasien memiliki riwayat chronic kidney disease. Kemudian CKD dari MDD sendiri terutama sangat berperan kepada hiperfosfatemia, kalsifikasi vaskular,
dan FGF23. Jadi ini penting ditanyakan apabila pasien memang memiliki riwayat dari kardiovaskular pada saat nanti di anamnesis. Kemudian bisa juga kita lihat dari penyakit sistemik pasien yang berpengaruh pada ginjal, terdapat seperti rematik, kemudian ada SLE dan juga Sjorgen. Kemudian kita bisa lihat juga apakah pasien memiliki riwayat penggunaan obat-obatan dari over the counter seperti NSAID dan juga obat-obatan herbal ataupun yang memang sudah diresepkan seperti lithium, calcineurin inhibitors, karena obat-obatan ini sangat berpengaruh kepada fungsi ginjal. Untuk berikutnya, untuk pemeriksaan fisik akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Ayuwida Laksmi dengan NIM 3 digit terakhir 052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik pada pasien mengalami CKD-MBD. Pada pemeriksaan fisik pasien yang mengalami CKD-MBD akan ditemukan beberapa hal yang berhubungan dengan gejala yang sering muncul pada pasien CKD-MBD. Yang pertama adalah hipertiroidism. Pada pasien CKD-MBD, hipertiroidismnya adalah secondary hyperthyroidism, di mana hal tersebut akan memengaruhi mineralisasi dan juga remodeling daripada tulang sehingga menyebabkan adanya skeletal deformity, kemudian bone pain, serta risiko terjadinya fraktur. Kemudian pada pemeriksaan kulit juga ditemukan adanya pruritus akibat akumulasi kalsium dan juga fosfor, kemudian nyeri pada kulit akibat nekrosis pada kulit akibat adanya proses kalsifilaksis. Selanjutnya, pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk menemukan apakah ada suatu risiko fraktur, meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan juga range of motion. Di mana pada inspeksi kita akan melihat seperti soft tissue-nya, kemudian apakah ada suatu tanda-tanda peradangan seperti kemerahan atau pembengkakan. Kemudian selanjutnya palpasi, kita akan memeriksa apakah ada suatu nyeri tekan, kemudian memeriksa persendian daripada ekstremitas, apakah ada efusi, dan apakah ada nyeri atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan range of motion, kita memeriksa apakah pasien dapat menggerakkan sendinya atau tidak. Kemudian, selanjutnya adalah pada pasien mengalami CKD-MBD, biasanya sering mengalami vaskular kalsifikasi. Hal ini dapat kita periksa pada pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan tekanan darah, di mana biasanya akan kita temukan adanya peningkatan daripada tekanan darah. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Visaka Karunawijaya dengan 3 digit NIM terakhir 056. Beberapa pemeriksaan penunjang untuk mendukung diagnosis CKD-BMD diantaranya pemeriksaan abnormalitas biokimia dengan mengukur kadar kalsium, hormon paratiroid, dan alkalin fosfatase. Peningkatan dari biomarker tersebut berhubungan dengan peningkatan mortalitas. Selain itu, terdapat beberapa biomarker baru seperti osteoprotegerin dan VGF23 yang berhubungan dengan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular. Pemeriksaan abnormalitas tulang dengan menilai bone mineral density menggunakan dual energy X-ray absorptiometry untuk memperkirakan risiko fraktur. Namun, pemeriksaan ini tidak dapat menentukan tipe osteodystrofi sehingga perlu dilakukan biopsi tulang sekaligus untuk menentukan penanganannya. Kalsifikasi vaskular dapat dideteksi melalui lateral abdominal radiograph, sedangkan kalsifikasi valvular dapat dideteksi dengan ekokardiogram. Om Swastiastu, memperkenalkan Syarat Nasya Arumugam dengan 3 digit NIM terakhir 251. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang differential diagnosis bagi topik bone and mineral disorder in chronic kidney disease. Baik, bagi untuk differential diagnosisnya, seseorang dengan riwayat CKD-MBD secara efektif menentukan kelainan tulang yang lainnya seperti osteoporosis, osteomalacia, osteomyelitis, adynamic bone disease atau osteotis fibrosis. Dan dalam hal ini, bagi untuk osteotis fibrosis, pH-nya tinggi karena hypokalsemia. Dan bagi untuk osteomalacia, pengurangan produksi vitamin D atau toksisitas tulang dari aluminium. Selain itu adalah adynamic bone disease, di mana jadinya pengurangan sekresi osteoid. Dan bagi untuk menegakkan diagnosis harus melakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Sarah Michelle dengan 3 digit NIM terakhir 085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai treatment dari mineral and bone disorder pada chronic kidney disease. Ada beberapa cara untuk melakukan treatment dari mineral and bone disorder pada chronic kidney disease, yaitu dengan check-up yang rutin, diet, dialisis, terapi farmako, ataupun surgery. Tiap cara ini pun memiliki masing-masing tujuan. Yang pertama adalah check-up rutin. Check-up rutin adalah pemeriksaan serum kalsium, fosfat, dan intak parathyroid hormone atau IPTH. Untuk serum kalsium dan fosfat, pemeriksaan yang diperlukan adalah setidaknya sekali dalam sebulan. Untuk serum IPTH dilakukan sekali dalam 3 bulan. Selanjutnya adalah mengurangi asupan fosforus. Pada dewasa yang menjalani dialisis dengan serum fosfat lebih dari 4,5 mg per dl, asumsi fosfat maksimal adalah kurang dari 800 mg. Namun, kebanyakan makanan yang kaya akan fosfat kaya akan protein juga, seperti ayam, seafood, daging, sapi, telur, dairy product, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Maka dari itu, pengurangan konsumsi fosfat harus diatur dengan bijak agar pasien tidak kekurangan protein juga. Next slide. Dialisis membantu mengontrol tingkat fosfor darah. Melalui hemodialisis, jumlah fosfat yang dikeluarkan sekitar 2,3 sampai 2,6 gram per minggu dalam 3 kali per minggu dan 4 jam per sesi. Sedangkan melalui dialisis peritoneal, jumlah fosfat yang dikeluarkan sekitar 2,0 sampai 2,2 gram per minggu dalam 4 kali per hari sesi. Selanjutnya adalah terapi farmako. Terapi farmakologi bertujuan untuk menekan pelepasan hormon parathyroid yang berlebihan. Obat yang digunakan adalah VDRA atau aktivator reseptor vitamin D seperti kalsitriol dan parikalsitol, dan atau kalsimimetik. Kalsitriol oral dapat diberikan jika pasien memiliki atau mengalami hipokalsemia atau IPTH tingkat tinggi pada pasien predialisis. Kalsitriol IV diberikan 0,5 sampai 0,15 mg 1 sampai 3 kali per minggu untuk pasien dialisis dengan IPTH lebih dari 200 pg per ml. Jika IPTH lebih dari 300 pg per ml, parikalsitol dapat diberikan. Pengukuran kadar CA, P, dan IPTH serum harus dilakukan setiap 2 sampai 4 minggu selama pemberian VDRA. Sinacalcet adalah kalsimimetik yang digunakan. Sinacalcet dapat diberikan jika tingkat IPTH lebih dari 300 pg per ml dengan dosis awal 25 mg dan harus diberikan selama makan malam. Next slide. Surgical treatment seperti parathyroidectomy harus dipilih dan dipertimbangkan jika 3 temuan berikut tetap ada meskipun perawatan medis yang tepat telah dilakukan. Yang pertama adalah IPTH lebih dari 500 pg per ml. Yang kedua, parathyroid berukuran lebih dari 500 mm kubik saat ultrasonografi. Dan ketiga, hiperkalsemia dan hiperfosfatemia yang tidak terkendali. Temuan X-ray dari kelainan tulang nyeri, nyeri hebat, kalsipilaksis, atau kalsifikasi jaringan lunak. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, saya Ferdinand Wong dari SGDB 10 dengan 3 digit NIM terakhir 146. Pada hari ini saya akan menjelaskan untuk bagian prognosis. Prognosis dari CKD-MBD jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti di jantung dan tulang. Bagi jantung sendiri, tingginya kadar kalsium dalam darah dapat merusak pembuluh darah. Kadar fosfor yang tinggi akan membuat pembuluh darah menjadi kaku. Kadar FGF23 atau fibroblast growth factor 23 atau biasa disebut parathyroid hormone yang memiliki kadar yang tinggi memiliki rasio bahaya mengalami gangguan kardiovaskular sebesar 2,5835. FGF23 ini dapat meningkat disebabkan kadar kalsium dalam darah yang rendah, sehingga FGF23 digunakan untuk memecah kalsium dalam tulang untuk masuk ke dalam aliran darah. Hal ini membuat risiko patah tulang lebih besar karena kepadatan massa tulang pada pasien telah menurun. Jika pasien dapat mengikuti perawatan dari awal, maka segala prognosis yang jelek tersebut dapat dihindari. Hal ini dapat membuat pasien dapat mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niwen Kartika Chandra Kirana dengan 3 digit NIM terakhir 049. Saya akan mempresentasikan mengenai kesimpulan dari student project kelompok ini. Jadi CKD-MBD merupakan suatu perjalanan penyakit dari chronic kidney disease yang bermanifestasi pada permasalahan di musculoskeletal system. Untuk menegakkan diagnosisnya, itu bisa menggunakan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti biochemical abnormalities dan tulang, serta adanya vascular calcification. Untuk penanganan dari penyakit ini, yaitu dengan melakukan check-up yang rutin dan melakukan terapi dari
farmakologi maupun non-farmakologi. Untuk prognosisnya secara umum baik apabila ditangani dengan tepat. Sekian yang bisa kami sampaikan, terima kasih.